Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novia Anggela, SPD, MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gigi Cahya Pratama dengan NIM 2021 dan di sini saya akan membahas tentang karangan ilmiah. Tahapan karangan ilmiah. Tahapan awal terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan diketahui oleh penulis. Selain itu, topik yang baik adalah topik yang mempunyai lingkup yang terbatas. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Penentuan judul dalam karangan ilmiah dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Selain itu, dalam membuat judul sebuah karangan ilmiah, yang perlu diperhatikan adalah judul berupa frasa bukan kalimat. Langkah terakhir dalam tahapan awal adalah menentukan kerangka karangan. Kerangka karangan ini nantinya akan menjadi acuan dalam membuat karangan sehingga akan runtut dan teratur dalam memaparkan atau menganalisis masalah. Pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah laporan tulis dan diterbitkan yang menamparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Brotowitjojo adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, karangan ilmiah adalah suatu tulisan yang di dalamnya membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat, ataupun kajian pustaka dan memaparkan, menganalisis data yang harus berdasarkan pemikiran ilmiah. Pengertian karangan non-ilmiah. Keilmiahan suatu karangan ditentukan oleh adanya fakta umum dan penulisan yang benar. Apabila fakta yang disajikan ialah fakta pribadi, bukan fakta umum, serta ditulis berdasarkan metodologi yang benar, maka hasilnya disebutkan karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau yang digunakan atau tidak formal. Pengertian karangan populer. Istilah karangan populer muncul karena cara penyajian yang berbeda dengan karangan ilmiah. Penambahan kata populer ditinjau dari segi kepada siapa karangan itu ditunjukkan. Jelasnya, karangan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Karena itu bahasanya cenderung mudah dipahami pembaca secara mudah. Contoh karangan ilmiah populer ialah majalah, surat kabar, dan buku-buku yang memang pandangannya untuk keperluan orang banyak atau masyarakat luas. Karangan tidak ilmiah. Suatu karangan tidak katakan ilmiah bila tidak tertulis berdasarkan metodologi penulisan yang benar. Artinya, walaupun yang disajikan dalam karangan itu fakta umum,
tanpa ditulis dengan prosedur tertentu, tidak ilmiahlah tersebut. Cara penulisan inti dari keilmiahan suatu karangan disusun secara sistematis. Ciri-ciri karangan ilmiah. Sistematis adalah mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klarifikasi, kasualitas, dan sebagainya. Objektif artinya pembahasan suatu hasil penelitian sesuai dengan teliti. Cermat, tepat, dan benar. Tidak persuasif, argumentatif, dan emotif. Netralnya artinya tidak mengejar keuntungan sendiri atau pihak tertentu. Tidak melebih-lebihkan tertentu. Macam-macam karangan ilmiah. Laporan penelitian. Laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan yang didanai oleh fakultas dan universitas. Laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan tersebut. Skripsi, tulisan ilmiah yang mendapat gelar akademik sarjana strata 1 atau disebut S1. Tesis, tulisan ilmiah yang mendapat gelar akademik strata 2 atau yang disebut S2 yaitu master. Disertasi, tulisan ilmiah yang mendapat gelar akademik strata 3 atau S3 yaitu disebut dengan doktor. Surat pembaca, surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. Tujuan karangan ilmiah. A. Untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. B. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi tidak mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama penyelesaian studinya. C. Karya ilmiah yang ditulis itu diharapkan menjadi cara transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. D. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dan jurusannya. E. Melatih kemampuan dan keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. F. Memberi penjelasan, memberi komentar atau penelitian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesa. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.